Materi yang selanjutnya yaitu penyakit jantung infeksi. Jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu endokardium yang merupakan lapisan dalam jantung, miokardium yang merupakan otot jantung, dan perikardium yang merupakan lapisan luar jantung. Nah, infeksi jantung itu bisa terjadi pada 3 lapisan ini. Yang pertama ada endokarditis. Endokarditis atau infeksi yang terjadi pada lapisan endokardium umumnya disebabkan oleh masuknya bakteri ke aliran darah yang kemudian menginfeksi bagian jantung yang telah rusak. Bila kondisi ini tidak segera ditangani, endokarditis dapat merusak katup jantung dan memicu komplikasi yang berbahaya. Pada umumnya, endokarditis tergolong jarang dan tidak menyerang seseorang dengan jantung yang sehat. Akan tetapi, penyakit ini rentan terjadi pada individu dengan kondisi tertentu. Misalnya, pada individu yang memiliki riwayat penyakit jantung bawaan, kardiomiopati, maupun seseorang dengan katup jantung prostetik. Angka kejadian dari endokarditis itu sekitar 3-9 kasus per 100.000 orang, di mana lebih dari 50% penderitanya adalah pria, dengan rasio pria banding wanita itu 2:1. Penyebab endokarditis. Yang pertama, adanya luka di mulut. Terdapat luka pada rongga mulut ketika menggosok gigi yang terlalu kencang, prosedur perawatan gigi, atau mungkin tergigit saat mengunyah makanan. Hal tersebut bisa menyebabkan bakteri masuk ke aliran darah, terutama bila kebersihan gigi dan gusi tidak terjaga. Yang kedua, bisa disebabkan karena adanya organ lain yang terinfeksi. Jadi bakteri dapat masuk ke aliran darah dan jantung dari bagian tubuh yang terinfeksi, misalnya akibat luka yang terbuka di kulit, infeksi menular seksual, atau infeksi di saluran pencernaan. Selanjutnya bisa disebabkan karena adanya penggunaan kateter urin. Bakteri bisa masuk ke aliran darah melalui kateter, terutama kateter yang dipasang dalam waktu yang lama. Dan selanjutnya itu disebabkan karena adanya penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi dapat menjadi media masuknya bakteri ke aliran darah, baik itu melalui tato, tindik, maupun penggunaan zat suntik. Patofisiologi endokarditis. Patofisiologi endokarditis pada dasarnya mencakup 3 proses, yaitu kerusakan endotel, bakterimia dan adesi bakteri, serta invasi dan kolonisasi bakteri. Yang pertama, kerusakan endotel. Normalnya sel-sel endotel pada jantung yang sehat akan resisten terhadap bakterimia. Akan tetapi, adanya kerusakan endotel akan menyebabkan infeksi lebih mudah terjadi. Kerusakan endotel dapat disebabkan berbagai hal, seperti sklerosis valvular, valvulitis rematik, atau infeksi bakteri langsung, terutama bakteri Staphylococcus aureus, dan juga akibat penyalahgunaan obat intravena atau intravenous drug user. Selain itu, trauma katup jantung akibat prosedur medis dari kateter intravena atau pacing wire bisa menyebabkan kerusakan endotel. Yang kedua, bakterimia dan adesi bakteri. Masuknya bakteri ke dalam darah dan adanya kerusakan endotel menyebabkan bakteri menempel pada dinding endotel yang rusak. Hal ini dikarenakan dinding endotel yang rusak akan memicu aktivasi inflamasi oleh sitokin proinflamasi dan tissue factor, yang akan memicu pembentukan protein adesi fibronektin sehingga menyebabkan terbentuknya trombus platelet fibrin. Adanya protein adesi fibronektin dan trombus pada host disertai adanya staphylococcal clumping factor A dan B pada bakteri akan mempermudah adesi bakteri. Proses yang ketiga yaitu invasi dan kolonisasi bakteri. Bakteri yang menempel ke endotel juga memicu kerusakan endotel dan deposisi trombus berulang, sehingga bakteri akhirnya akan menginvasi atau proses ini disebut dengan endoteliosis dan berkolonisasi membentuk vegetasi. Nah, vegetasi ini juga dapat membentuk agregat polisakarida dan matriks protein yang disebut biofilm, sehingga semakin tahan terhadap antibiotik. Vegetasi yang terus berkembang juga memicu aktivasi sel-sel polimorfonuklear yang menyebabkan nekrosis hingga ruptur dari katup, chordae tendinae, dan musculus papillari. Diagnosis endokarditis. Untuk mendiagnosis endokarditis itu bisa menggunakan Joe kriteria, di mana ini terdiri dari 2 kriteria, yaitu kriteria mayor dan kriteria minor. Kriteria mayor, yang pertama bisa kita lakukan kultur darah.
di mana kriteria yang pertama apabila hasil kultur darahnya positif 2 kali untuk organisme yang tipikal endokarditis. Contohnya, Staphylococcus aureus, Enterococcus, HACK, dan lain-lain. Yang kedua, dapatkan hasil kultur darah yang positif pada pemeriksaan kultur darah dengan jarak 12 jam, di mana ini disebut dengan kultur positif persisten. Jadi, sampel darah yang pertama itu diambil, dan sampel darah yang kedua itu diambil 12 jam setelahnya. Dan jika didapatkan hasil yang positif, ini termasuk dalam kriteria mayor. Yang ketiga, apabila didapatkan hasil yang positif untuk lebih atau sama dengan 3 kali pengambilan kultur darah terpisah, di mana ini diambil setiap interval 1 jam. Yang kedua, ekokardiografi. Kriteria mayor untuk ekokardiografi itu apabila didapatkan adanya bukti keterlibatan endokardium berupa adanya vegetasi, abses, atau dehistensi katup prostetik. Dan yang kedua, apabila pada ekokardiografi itu terdapat adanya regurgitasi katup paru. Selanjutnya, kriteria minor. Pada kriteria minor, itu apabila didapatkan yang pertama adanya faktor predisposisi jantung atau intravenous drug user pada pasien. Yang kedua, apabila pasien mengalami demam yang lebih dari 38 derajat Celcius atau disebut dengan pireksia. Yang ketiga, apabila didapatkan adanya manifestasi vaskular berupa emboli arteri, infak paru, aneurisma mikotik, perdarahan intrakranial, perdarahan konjungtiva, atau genuine lesion. Selanjutnya, apabila didapatkan adanya manifestasi imunologi berupa glomerulonefritis, Osler node, blood spot, dan rheumatoid factor. Dan yang terakhir, apabila didapatkan adanya manifestasi mikrobiologi berupa kultur darah yang positif, namun hal tersebut tidak memenuhi kriteria mayor, atau hasil tes serologinya menunjukkan infeksi organisme tipikal endokarditis. Dari hasil diagnosis dengan menggunakan kriteria DOP tadi, kita bisa mengelompokkan pasien endokarditis ke dalam 2 kategori. Yang pertama, ada kategori definitif endokarditis, yaitu apabila dari hasil diagnosis tadi dapatkan adanya 2 kriteria mayor atau 1 kriteria mayor dengan 3 kriteria minor, atau didapatkan hasil 5 kriteria minor. Kategori yang kedua itu disebut dengan possible endokarditis atau kemungkinan dia menderita endokarditis, yaitu apabila didapatkan 1 kriteria mayor dan 1 kriteria minor atau 3 kriteria minor. Tata laksana endokarditis. Tata laksana endokarditis yang pertama bisa kita berikan terapi antimikroba, di mana terapi ini dimulai sesegera mungkin diikuti dengan adanya pemberian antibiotik spesifik patogen. Nah, pemberiannya itu berkorelasi dengan kultur darah, di mana maksudnya pemberian terapi empiris ini bisa kita berikan pada pasien yang dicurigai endokarditis selagi dia menunggu hasil dari kultur darah. Terapi antimikroba yang bisa kita berikan yaitu ampicillin 2 gram selama 4-6 minggu dan gentamicin 1 mg per kilogram dalam jangka waktu 8-12 jam. Tata laksana yang kedua yaitu prosedur bedah, di mana prosedur bedah ini diindikasikan pada yang pertama, pasien dengan ekstensi infeksi langsung ke struktur miokard. Yang kedua, pasien dengan disfungsi katup prostetik dan katup asli yang rusak parah. Yang ketiga, pasien yang mengalami endokarditis disertai dengan adanya gagal jantung kongestif. Yang keempat, pasien endokarditis yang disebabkan oleh jamur atau bakteri gram negatif atau organisme yang resisten. Yang kelima, adanya vegetasi yang besar pada pemeriksaan ekokardiografi. Dan yang terakhir, apabila ditemukan adanya serangan emboli yang berulang. Penyakit jantung infeksi yang kedua adalah miokarditis. Miokarditis yaitu kondisi di mana terjadi peradangan atau inflamasi pada otot jantung atau miokardium. Otot ini sendiri yaitu bertanggung jawab pada fungsi jantung dalam memompa darah ke seluruh organ tubuh. Ketika otot ini mengalami peradangan, maka fungsi jantung dalam memompa darah pun akan terganggu. Akibatnya muncul gejala-gejala berupa nyeri dada, gangguan irama jantung, dan juga sesak nafas.
Pada miokarditis yang masih tergolong ringan, umumnya tidak menimbulkan gejala. Peradangan ringan yang terjadi pada otot jantung akan pulih dengan sendirinya. Namun, ketika miokarditis tersebut sudah tergolong berat, gejala yang muncul dapat beragam tergantung dengan penyebabnya. Gejalanya bisa berupa sakit dada, sesak nafas, pembengkakan biasanya pada tungkai, jantung berdebar, demam, kematian mendadak yang terjadi umumnya pada remaja. Penyebab terjadinya miokarditis adalah disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti virus. Virus yang paling umum menyebabkan miokarditis adalah adenovirus, kemudian juga infeksi dari bakteri, parasit, dan juga jamur. Selain dari infeksi mikroorganisme, bisa juga disebabkan oleh obat-obatan seperti obat-obatan kemoterapi, antibiotik seperti penisilin ataupun sulfonamid, dan juga obat-obatan anti kejang. Penyebabnya yang lain juga bisa disebabkan oleh zat kimia, radiasi, dan juga penyakit autoimun. Dalam mendiagnosis miokarditis ini, dokter pada tahap awal akan melakukan anamnesis terkait gejala yang timbul dan juga riwayat penyakit pada pasien, serta melakukan pemeriksaan fisik. Untuk memastikan kondisi, ada beberapa tes yang biasa dilakukan seperti tes darah, EKG, foto ronsen dada, ekokardiografi, dan juga kateterisasi jantung. Pada miokarditis yang masih tergolong ringan, biasanya juga itu dapat pulih dengan sendirinya. Pasien harus menghindari olahraga berat setidaknya selama 3-6 bulan. Juga memperbanyak istirahat dan sebisa mungkin menghindari konsumsi garam berlebihan. Penggunaan obat-obatan antivirus belum terbukti ampuh untuk mengobati miokarditis yang umum terjadi pada saat ini. Pada dasarnya, pengobatan miokarditis itu sendiri berbeda-beda, yaitu disesuaikan dengan penyebab munculnya kondisi ini. Terapi pada miokarditis bisa diberikan obat-obatan, yaitu yang pertama ACE inhibitor seperti enalapril dan juga captopril, dan yang kedua angiotensin 2 reseptor blocker atau ARBS seperti losartan dan juga valsartan. Yang ketiga beta blocker seperti metoprolol dan juga bisoprolol, dan yang keempat diuretik seperti furosemide. Pada miokarditis yang tergolong berat, bisa dilakukan ventricular assist device atau VAD, pompa balon intra-aorta, dan extracorporeal membrane oxygenation. Yang ketiga ada perikarditis. Perikarditis atau infeksi yang bisa terjadi pada lapisan perikardium atau lapisan yang di luar jantung, itu bisa berupa peradangan pada perikardium parietalis, perikardium visceralis, ataupun keduanya. Respon perikardium terhadap peradangan itu bervariasi, mulai dari akumulasi cairan atau darah yang disebut dengan efusi perikard, deposisi fibrin, proliferasi jaringan fibrosa, pembentukan granuloma, atau kalsifikasi. Nah, itulah sebabnya manifestasi klinis perikarditis itu sangat bervariasi, mulai dari yang tidak khas sampai yang khas. Variasi klinis perikarditis ini sangat luas, mulai dari efusi perikard tanpa tanda tamponade, adanya tamponade jantung, perikarditis akut, dan perikarditis konstriktif. Gejala penting dari perikarditis yaitu adanya nyeri dada pleuritik anterior yang memburuk dengan keadaan berbaring atau supine dibandingkan dengan keadaan duduk atau upright. Adanya perikardial clot, pasien mengalami demam yang biasa, dan biasanya terjadi peningkatan sedimental eritrosit. Lalu pada pemeriksaan EKG atau elektrokardiografi itu menunjukkan adanya difus elevasi segmen ST dengan depresi PR. Nah, selanjutnya etiologi dari perikarditis. Etiologi perikarditis yang pertama itu adanya infeksi virus, terutama Coxsackie virus dan ecovirus. Dan juga bisa disebabkan karena adanya infeksi virus influenza, Epstein-Barr, varicella, hepatitis, mumps, dan HIV. Infeksi virus merupakan penyebab tersering dari perikarditis akut dan kemungkinan bertanggung jawab untuk banyak kasus yang diklasifikasikan sebagai idiopatik. Yang kedua, itu bisa disebabkan karena infeksi bakteri. Namun, infeksi bakteri itu jarang terjadi pada perikarditis, dan biasanya itu merupakan hasil dari infeksi pulmonal. Penyebab lain perikarditis itu bisa disebabkan karena adanya penyakit jaringan ikat, seperti lupus erythematosus dan artritis rheumatoid.
Etiologi yang selanjutnya bisa disebabkan karena adanya induksi obat-obatan seperti minoxidil, penisilin, dan clozapin, dan juga mixed edema. Klasifikasi dari perikarditis, yaitu ada perikarditis serosa, perikarditis fibrinosa dan serofibrinose, perikarditis efusif konstruktif, perikarditis konstriktif, dan perikarditis akut. Diagnosis perikarditis. Pada perikarditis akut, itu bisa ditemukan adanya nyeri dada pleuritik yang biasanya dipengaruhi oleh posisi, di mana dia akan berkurang kalau pasien mengambil posisi dengan duduk condong ke depan. Lalu, sebagian besar pasien itu merasakan adanya nyeri tumpul sentral tanpa adanya gambaran spesifik. Yang selanjutnya, itu ada terdengar gesekan perikardium atau disebut dengan perikardial rap, dan seringkali hanya pada posisi tertentu atau saat inspirasi. Diagnosis yang selanjutnya itu ditemukan adanya demam atau gejala sistemik. Lalu, pada pemeriksaan fisik, itu ditemukan bunyi jantung terdengar jauh dan samar-samar atau disebut dengan muffled akibat penumpukan cairan. Dan pada pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG, terlihat elevasi segmen ST dengan bentuk melengkung yang ke atas. Biasanya itu mengenai beberapa lead, bukan hanya satu tempat seperti pada infak miokard. Selanjutnya ditemukan adanya retensi cairan, asites, hepatomegali, distensi vena jugularis, dan tanda-tanda gagal jantung kronis lain yang dapat terjadi pada perikarditis konstriktif kronis ketika tekanan vena sistemik meningkat secara bertahap. Pemeriksaan penunjang untuk perikarditis yang pertama bisa kita lakukan ekokardiografi, ronsen torak, tes laboratorium seperti CBC, serum elektrolit, blood urea nitrogen, dan kreatinin. Selanjutnya ada erythrocyte sedimentation rate atau ESR dan C-reactive protein atau CRP, dan juga pengukuran biomarker jantung, laktat dehidrogenase atau LDH, dan serum glutamic oxaloacetic transaminase atau SGOT AST.